Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 membawakan materi 10, yaitu menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Hestia Apriliani dengan NIM 2202010215. Nama saya Haryal Mutakin dari Manajemen Kelas F. Kenalkan, nama saya Davania Paundwira Sasabila dengan NIM 2202010234. Materi yang kelompok kami bawa yaitu menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Menjaga kepuasan pelanggan sangatlah penting untuk memperoleh kesetiaan pelanggan dan membangun bisnis yang sukses. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang cara menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada nilai kepuasan. Nilai pelanggan memberikan manfaat dan solusi yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang dibayarkan. Meningkatkan nilai pelanggan seringkali menjadi tujuan utama perusahaan untuk mempertahankan kesuksesan bisnis mereka. 2. Kepuasan pelanggan. Perasaan senang atau bahagia yang dirasakan pelanggan sebagai akibat dari memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Ini adalah indikator yang paling penting sejauh mana perusahaan memenuhi harapan pelanggan mereka. Untuk itu, perusahaan seringkali menggunakan survei, umpan balik, dan analisis data untuk memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Hubungan nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan terhadap bisnis. Oleh karena itu, perusahaan seringkali berupaya meningkatkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut. Materi selanjutnya adalah strategi menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama ada personalisasi produk, yang di dalamnya ada konfigurasi produk dan produktivitas produk yang ditingkatkan dapat menjadi nilai tambahan bagi pelanggan. Personalisasi produk dapat memberikan pengalaman unik bagi pelanggan serta meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pemberian dukungan pelanggan. Memberikan layanan dukungan pelanggan yang baik, responsif, dan efektif dapat memperkuat nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan memberikan bantuan layanan kepada pelanggan dengan cara memberikan solusi, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan informasi. Yang ketiga ada peningkatan penggunaan pengalaman. Memperbaiki pengalaman penggunaan dengan memperhatikan detail, kecepatan, dan desain yang efektif dapat meningkatkan nilai pelanggan dan nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah penerapan customer centric dalam mencapai kepuasan pelanggan. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan cermat untuk memberikan nilai kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua ada komunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik dengan pelanggan serta efektif untuk mempertahankan hubungan yang kuat antara pelanggan dan perusahaan dan untuk membangun kepercayaan mereka. Yang ketiga ada pendekatan secara sistematik. Menciptakan proses bisnis yang efektif untuk menangani kebutuhan dan harapan pelanggan dengan baik dan efektif. Yang selanjutnya yaitu mengenal customer journey dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama ada pre-purchase, yaitu pelanggan mengenal brand perusahaan, mengeksplorasi produk yang tersedia, dan membandingkan pilihan-pilihannya. Lalu yang kedua yaitu pelanggan melakukan pembelian produk yang diinginkan sesuai dengan preferensi mereka. Yang selanjutnya yang ketiga ada pre-purchase, yaitu pelanggan menerima produk, menggunakan produk, memberikan umpan balik, dan juga menghubungi support. Selanjutnya yaitu mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan baik. Yang pertama, mendengarkan keluhan. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan sabar dan memahami sumber masalahnya. Yang kedua yaitu membantu pelanggan dengan memberikan solusi yang efektif dan membantu pelanggan mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu memberikan kompensasi. Memberikan kompensasi yang sesuai dan menggantikan kerugian yang dialami oleh pelanggan. Pejuang tangguh sudah siap. Berangkat.
Terik matahari. Lah, malah jatuh hati. Hingga malam hari. No problemo, karena olinya Enduro. Yang mau ngantor. Yang lagi nanjak. Yang lagi nganter adiknya. No problemo, karena olinya Enduro. Dari jarak dekat. Agak jauh. Kejauhan kali. No problemo, karena olinya Enduro. Udah. Oli Enduro, motor tangguh, no problemo. Dari jurnal yang kita ambil yaitu PT Pertamina Lubricants, yang dapat disimpulkan yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Di mana yang dimaksud dengan kualitas pelayanan di sini adalah kemudahan dalam pengiriman barang. Seperti yang dikatakan oleh supervisor distributor, kemudahan dalam pengiriman barang adalah peranan penting dalam sebuah perusahaan agar stok di toko tidak habis dan konsumen tidak beralih ke merek yang lain. Yang kedua yaitu promo. Seperti halnya promo scan point dan potongan harga di hari tertentu, itu sudah membuat pelanggan merasa puas. Dan ini adalah sebuah apresiasi PT Pertamina Lubricants Region keempat di Semarang kepada pelanggan yang terus setia memakai pelumas Pertamina, Pertamina Vestron untuk mesin mobilnya. Nah, yang ketiga adalah kualitas pelumas, yaitu kualitas produk dari PT Pertamina Lubricants, yaitu Pertamina Vestron mempunyai keunggulan tersendiri dalam melumasi mesin mobil seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Pelumas Pertamina Vestron sudah full side teknik dan mempunyai nano guard zat adiktif kecil yang digunakan, yang gunanya untuk membersihkan mesin mobil kecil sampai ke sela-sela mesin. Yaitu kepuasan pelanggan terhadap perusahaan Pertamina. Yaitu peningkatan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yaitu perusahaan Pertamina dinobatkan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Selanjutnya, layanan yang baik. Pertamina memberikan layanan yang baik kepada pelanggan melalui Pertamini SPBU dan aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu responsif terhadap pelanggan. Pertamina selalu responsif dalam menangani keluhan dan masalah pelanggan melalui berbagai keseluruhannya. Materi selanjutnya pembaruan teknologi. Sering berjalannya waktu, PT Pertamina Lubricants harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar pelumas yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mesin mobil. Dengan dilakukan pembaruan teknologi tersebut dapat membantu menjaga loyalitas pelanggan, karena permintaan pelanggan dinamis dari waktu ke waktu, tidak dapat terpenuhi jika pembaruan teknologi tidak dilakukan dan tidak kalah dengan perusahaan sejenis lainnya. Selanjutnya kesimpulan ya. Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada uraian teori-teori dan ditemukan di lapangan mengenai cara membuat loyalitas pelanggan, maka kesimpulannya yang dapat dilakukan berkaitan dengan loyalitas pelanggan adalah untuk menjaga loyalitas pelanggan, upaya terjadinya keuntungan timbal balik harus terrealisasi sesuai dengan kerjasama yang disepakati hingga tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, sarana-prasarana yang dimiliki harus ditingkatkan lagi. Perusahaan dituntut mengikuti perkembangan teknologi agar layanan yang diberikan dapat terus mengikuti permintaan pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan dapat terjaga dan terlaksana. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.